Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang skala dan perbandingan. Tahukah kamu gedung apa ini? Ya, ini adalah Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Kalau ini KLCC ya, Twin Tower di Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau ini Menara Eiffel, di mana? Ya, di Paris, Perancis. Kalau ini adalah patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Kita sudah melihat beberapa bangunan yang tinggi, tetapi di antara ketiganya itu, mana sih sebenarnya yang lebih tinggi? Burj Khalifa, Menara Eiffel, KLCC, dan Liberty itu ketika dia disejajarkan, apakah memang sama tinggi seperti ini? Ternyata tinggi keempat gedung tersebut itu berbeda loh. Kalau Burj Khalifa itu 830 meter, KLCC 452 meter, Menara Eiffel 300 meter, dan Liberty 93 meter. Jadi yang paling tinggi adalah Burj Khalifa. Ini hampir 1 kilometer ya. Nah, kalau gedung ini disejajarkan, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Ketika kita menggambar dengan perbandingan seperti ini, maka ini kita menggunakan skala. Karena kalau kita menggambar di buku, tentu saja tidak muat kan gedung sebesar itu. Nah, makanya ketika menggambar, itu dibuat skala sehingga bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Apa sih skala itu? Skala adalah bentuk perbandingan yang ditulis 1:P, dengan P merupakan suatu bilangan asli di lapangan atau sebenarnya. Skala biasanya banyak digunakan pada peta, denah, dan sketsa. Nah, ini adalah rumus-rumus yang sering kita jumpai di internet ya. Saat kalian googling, ini adalah rumus yang sering ditemukan untuk skala. JP adalah jarak pada peta, kemudian S adalah skala, JP adalah jarak sebenarnya. Atau ada juga yang menulis JS seperti ini. JP atau JS jarak sebenarnya. Nah, di sini kita juga bisa menggantikan jarak pada peta itu sebagai panjang pada gambar. Jadi kalian tidak usah bingung. Jadi peta itu adalah pada gambarnya. Nah, JS ini atau JB itu adalah jarak sebenarnya. Baik. Bagaimana cara menentukan salah satu jika dua unsur sudah diketahui? Nah, ini misalnya begini. Ketika kita ingin menentukan skala, seperti ini, S-nya ditutup, maka rumusnya adalah JP dibagi JB. Kemudian kalau kita ingin menentukan jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah jarak pada petanya atau jarak pada gambarnya dibagi skalanya. Oke. Nah, sekarang kalau kita menentukan jarak pada petanya, ini kita tutup, maka S dikali jarak sebenarnya atau panjang pada gambarnya. Bagaimana? Sudah mengerti? Kita lanjut ya. Nah, berapa tinggi bangunan ini jika digambar di buku kalian? Tadi Burj Khalifa tingginya 830 meter, KLCC 452 meter, Menara Eiffel 300 meter, sedangkan Liberty 93 meter. Jika digambar dengan skala 1:10.000, ini kita nanti bisa menggambar Burj Khalifa itu hanya dengan panjang 8,3 cm, KLCC-nya 4,52 cm, Menara Eiffel 3 cm, Liberty-nya 0,93. Nah, di sini kalian bebas menentukan skalanya. Kalau ini skalanya menggunakan yang termudah ya, karena tinggal mengubah satuannya saja dan memasang koma di sana. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat contoh soalnya ya, satu persatu. Nah, ini contoh soal ke-1 adalah mencari skalanya. Nah, skalanya ditutup, berarti jarak pada petanya dibagi jarak sebenarnya. Tadi kan perbandingan itu 1:P ya, artinya 1 adalah pada gambar yang ukurannya kecil kan. Nah, ini kita pasang aja pada gambar 8,3 cm. Nah, berapa skala Burj Khalifa dengan tinggi 830 meter yang digambar di buku dengan tinggi 8,3 cm? Nah, yang ditanyakan skala ya. Maka rumusnya adalah JP dibanding JS. Sebenarnya kalian tidak perlu menghafalkan itu. Skala itu kan 1:P. Maka jarak pada gambar itu atau panjang pada gambar itu nanti kita arahkan menjadi angka 1.
Ini kita pasang dulu 8,3 cm, kemudian di lapangan 830 meter. Nah, ini kan satuannya tidak sama. Ini harus kita samakan dulu sehingga nanti bisa dicoret. Kenapa dicoret? Karena cm bagi cm itu kan 1, ya kan? Nah, setelah dijadikan sama-sama cm, panjang Burj Khalifa atau tinggi Burj Khalifa adalah 83.000 cm atau 830 meter ya. Jadi ketika ini kita bagi 8,3, ini dibagi 8,3, maka perbandingannya akan menjadi ini. 8,3 dibagi 8,3, 1. Kemudian dibanding 83.000 dibagi 8,3 hasilnya 10.000. Nah, ini kita sudah menemukan skalanya 1:B. Artinya 1 cm Artinya 1 cm di gambar itu mewakili 10.000 cm pada ukuran sebenarnya. Nah, selanjutnya ini contoh yang kedua. Pada contoh kedua ini kita diminta untuk menentukan jarak pada peta atau kita diminta menentukan panjang pada peta. Nah, Indra menggambar peta dengan skala 1:250.000. Jika jarak antara kota A dan B yang sebenarnya adalah 10 km, maka jarak kedua kota itu pada peta adalah, nah, untuk menentukannya, pertama kita jadikan dulu kilometer itu menjadi sentimeter ya, karena kita menggambar di buku kan ukurannya sentimeter. Terus kita tentukan rumusnya tadi, JP sama dengan S dikali JS, atau jarak pada peta, panjang pada peta itu sama dengan skalanya dikali dengan jarak sebenarnya. Skalanya kan 1:250.000. Ini kita bisa jadikan per ya. 1/250.000 dikali JS-nya 10.000. Nah, ini kita bisa bagikan. 1 juta dibagi 250.000 itu hasilnya 4. Nah, maka di buku nanti kita menggambarnya 4 cm. Bagaimana? Sudah bisa difahami ya? Selanjutnya, ini adalah contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga ini, kalian diminta menentukan jarak sebenarnya jika sudah diketahui skala dan ukuran pada gambar. Nah, pertanyaannya, menara Eiffel digambar di buku setinggi 3 cm dengan skala 1:10.000. Tinggi menara Eiffel sesungguhnya adalah, ini yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau tinggi sebenarnya. Maka rumusnya adalah jarak pada petanya dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya 3, kemudian skalanya adalah 1/10.000. Jadi 1/10.000 itu dari sini, 1:10.000. Nah, kalian sudah belajar bahwa pembagian bisa dibalik ya, menjadi perkalian. Ini kita kali sekarang, 3 dikali 10.000. Nah, ini satunya di bawah, 10.000 per 1. Ini 1/10.000 dibalik menjadi 10.000 per 1. Nah, 3 dikali 10.000 hasilnya 30.000 cm atau 300 meter. Artinya, 1 cm digambar itu mewakili 10.000. Maka kalau 3 cm itu mewakili 30.000. Itu cara cepatnya ya. Kalau 1 cm 10.000, berarti kalau 3 cm berapa? Ya tinggal dikalikan 3. Ya kan? Berarti 30.000. Baik, ini adalah saatnya kalian berlatih soal. Jangan lupa pasang timernya ya. Pastikan kalian bisa mengerjakan dengan waktu secepat mungkin, tetapi harus tetap teliti. Oke, ini adalah soal yang pertama. Ini yang diminta adalah menentukan skala. Ini soal yang kedua. Ini diminta menentukan jarak pada peta. Seperti contoh soal yang kedua ya. Kemudian, ini adalah soal yang ketiga. Kalian diminta untuk menentukan jarak sesungguhnya. Seperti contoh soal yang ketiga. Baik, selamat belajar. Jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.